ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, hari ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai cara menjalankan atau menggunakan Word dokumen baik dalam menyisipkan gambar, tabel, dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah salah satu best practice atau aksi nyata selama kami mengikuti bimbingan teknis pemanfaatan peralatan TIK SMP Bantuan DAK tahun 2022. Baiklah, saya adalah salah satu guru yang ditugaskan sekolah kami, yaitu SMP Islam Terpadu Al-Biruni Korosa, untuk mengikuti BIMTEK ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Hikmah selaku guru TIK dan rekan saya Ibu Hafsah selaku guru Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja ke video pembelajarannya. Jadi pertama-tama kita membuka aplikasi Chrome yang ada pada Chromebook Anda atau laptop Anda. Nah, kemudian kita membuka tab baru karena di sini saya sudah membuka beberapa tab ya. Setelah itu kita memilih titik 9 yang ada pada pojok kanan atas. Kemudian kita memilih Google Dokumen. Kita pilih blank yang artinya menampilkan dokumen yang kosong. Nah, jadi sebelum kita memulai bekerja di lembar kerja ini, jadi ini adalah tampilan dari lembar kerja Google Dokumen. Jadi sama seperti Microsoft Word ya. Nah, setelah itu sebelum kita mulai bekerja, alangkah baiknya kita mengatur halamannya terlebih dahulu. Kita ke menu File, kemudian Page Setup. Nah, kemudian kita mengatur orientation atau tampilan dari lembar kerja kita. Ada portrait, ada landscape. Di sini saya menggunakan portrait. Kemudian paper size atau jenis kertas, saya menggunakan A4. Nah, selain itu kita juga bisa mengubah warna halaman kita sesuai yang kita inginkan. Jadi di sini saya tetap menggunakan warna putih. Nah, setelah itu kita mengatur margin. Nah, karena di sini satuan inci, untuk margin 3 cm itu ukurannya 1,18. Kalau dalam senti itu 3 senti ya. Kemudian kita memilih OK. Nah, setelah kita mengatur halaman dari lembar kerja kita, selanjutnya kita menyisipkan tabel. Nah, jadi untuk menyisipkan tabel pada Google Dokumen itu pertama-tama kita ke menu Insert terlebih dahulu. Kemudian kita memilih tabel. Nah, kita menyisipkan kolom dan baris sesuai yang kita inginkan saja ya. Nah, di sini kita bisa mengetik. Nah, untuk mengetik dengan huruf kapital, kalau kita ingin mengetik semua huruf kapital itu kita tekan pada shortcut di keyboard. Itu alternatif pencarian secara bersamaan, maka secara otomatis dia akan hurufnya akan kapital semua. Nomor, nama, instansi, kemudian alamat.
tabel yang kita buat. Nah, contohnya ketika kita ingin menggabungkan mungkin antara kolom 1 dan kolom 2 pada baris 3, itu kita blok keduanya, kemudian kita masuk memilih menu format, setelah itu memilih tabel dan kita klik merge cell, maka secara otomatis kolom 1 dan 2 pada baris 3 itu akan tergabungkan. Nah, jadi seperti itu ya. Begitu juga ketika kita ingin menggabungkan antara baris 1, baris 2 dan sebagainya. Nah, untuk menghapus kolom sendiri sama, kita blok terlebih dahulu, karena ketika kita menggunakan Microsoft Word itu kita klik kanan sudah menampilkan perintah untuk menghapus tabel yang kita inginkan ya. Nah, kalau di Google Dokumen terlebih dahulu kita blok, setelah itu kita memilih format tabel, kemudian delete crop. Nah, maka secara otomatis tabel yang kita blok tadi akan terhapus. Nah, jadi intinya penggunaan atau pada saat kita ingin menyisipkan tabel, untuk melihat pengaturan tabel pada Word dokumen itu kita bisa lihat pada format, kemudian memilih tabel. Setelah itu kita memilih perintah sesuai yang kita inginkan ya. Nah, kalau split cell ini untuk menambahkan sel-sel yang mungkin ingin kita tambahkan, ada delete tabel dan masih banyak lagi. Nah, yang ini untuk menambahkan tabel. Nah, contoh tadi saya sudah menghapus tabel baris ketiga. Nah, selanjutnya ini saya akan menambahkan baris ketiga lagi. Jadi kita blok terlebih dahulu format, kemudian tabel, kemudian kita insert ke bawah, row-nya ke bawah ataukah kolomnya ke samping itu boleh ya. Jadi sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini saya memilih row above. Maka secara otomatis dia akan menampilkan tabel baru yang kita insert tadi. Nah, itulah tutorial singkat penggunaan atau cara menyisipkan tabel pada Word dokumen. Nah, selain itu kita juga bisa menyisipkan gambar. Nah, cara menyisipkan gambar itu kita ke menu insert, setelah itu image, memilih image. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada upload from computer, share the web, drive, foto, kamera. Nah, jadi ketika teman-teman mungkin memiliki file image atau gambar yang berada dalam komputer atau Chromebook Anda, bisa memilih upload from computer. Nah, ketika Anda memiliki gambar atau image pada drive, nah pilih sesuai tempat di mana Anda menyimpan foto yang ingin Anda sisipkan ke dalam Google Dokumen. Nah, bisa juga langsung mengambil secara langsung gambar kita ya pada kamera. Nah, di sini saya mengambil atau mengupload dari komputer atau Chromebook saya. Jadi di sini saya memilih gambar. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, untuk memindahkan gambar sendiri, kita masuk ke image option. Nah, sama perintah yang ada pada Microsoft Word ya, itu untuk bisa memindahkan gambar yang kita sisipkan. Terlebih dahulu kita bisa masuk ke text work
bisa mengatur margin dari gambar kita, kemudian size dan ya, kita juga bisa mengatur size, rasio, size dan rasio. Nah, jadi ini bisa kita untuk pengaturan atau option dari gambar, kita bisa melihat di sini ya. Posisi gambar, color, ada juga untuk opacity dari gambar kita, kontras atau cahayanya. Di sini juga teks yang ingin kita berikan pada gambar kita. Deskripsi dari gambar yang kita sisipkan. Nah, jadi untuk menyisipkan gambar pada Google Dokumen itu sama seperti pada Microsoft Word. Bedanya sama kayak tabel tadi, itu untuk memindahkan gambar. Kalau kita ingin mendapatkan pengaturan atau memilih pengaturan gambar seperti memindahkan, nah itu kita terlebih dahulu klik atau memilih gambar, kemudian kita masuk ke format, kemudian image, lalu kita memilih image option, maka secara otomatis akan tampil. Nah, itu tadi cara menyisipkan gambar dan tabel pada Google Dokumen. Nah, jadi masih banyak sekali yang dapat kita kerjakan di Google Dokumen, yang dimana tata letak pada Microsoft Word itu berbeda ya. Nah, contoh untuk menambahkan nomor pada halaman. Nah, jadi itu kita masuk ke menu format, kemudian memilih page number atau nomor pada halaman kita. Nah, itu tadi cara menyisipkan gambar dan tabel pada Google Dokumen. Nah, kita juga bisa, saya lupa tadi untuk mengganti nama pada lembar kerja kita ya, atau Google Dokumen. Jadi untuk mengganti namanya, kita klik di pojok kiri ini, nama sesuai yang kita inginkan. Nah, jadi untuk bekerja di Google Dokumen itu masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Nah, contoh ketika kita ingin memberi nomor pada halaman kita, itu kita bisa memilih page number, kemudian mengatur header dan footer. Jadi untuk mengatur semua itu kita masuk ke menu format. Ada paragraf, ada kolom. Nah, untuk mengatur spasi dan sebagainya, dimana pada Microsoft Word itu dia langsung tampil pada menu file. Nah, berbeda pada Google Dokumen, itu kita ke menu format, maka kita bisa melihat pengaturan paragraf, spasi dan lain-lain
Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk pembelajaran mengenai Google Dokumen mungkin cukup sekian yang bisa saya aplikasikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.